Ada? Sudah, Pak. Oke. Kita bahas untuk perkuliahan kali ini, ya, bagaimana caranya kita melihat dan memberdayakan peluang bisnis, ya. Jadi bagaimana caranya? Tentunya yang apa saja yang harus kita lihat. Tentu kemarin juga sudah saya singgung. Pertama sekali yang harus kita perhatikan dalam melihat dan memberdayakan peluang bisnis, yang kita harus melihat peluang, ya. Jadi peluang-peluang apa yang merupakan suatu yang bisa menjanjikan ataupun yang bisa sebagai pelopor atau produk pioner untuk melakukan suatu usaha atau suatu bisnis, ya. Kita lihat peluang itu apa, ya. Tentunya peluang yang harus kita perhatikan adalah pertama kepekaan kita. Kita harus peka terhadap informasi yang sekarang up to date. Kita harus peka terhadap situasi atau terhadap keadaan yang ada di lingkungan kita. Kita harus peka melihat bagaimana situasi dan kondisi, ya. Tentunya situasi dan kondisi yang ada di baik di internal maupun di eksternal. Nah, tentunya kepekaan di sinilah merupakan suatu peluang bagi kita. Bagaimana caranya kita peka terhadap suatu keadaan yang terjadi. Tentunya kita harus banyak mendapatkan informasi-informasi up to date. Contohnya bagaimana? Contohnya kita di masa pandemi, kira-kira pastinya virus disinilah yang merupakan suatu penyebab orang terkenanya penyakit corona, ya, atau COVID. Nah, tentunya di sini kita peka, kita seorang farmasi. Apa yang harus kita bikin untuk membuat suatu usaha, ya. Contoh, kita bisa karena bakteri atau virus bisa digunakan adalah bahan seperti desinfektan atau antiseptik. Nah, tentunya karena kita tahu peka dengan kondisi sekarang ini, ya kita harus paham kita akan membuat suatu produk apa. Nah, tentunya produk di sini yang kita harus memiliki kreativitas dan inovasi. Ya, jadi kreativitas kita harus kreatif. Misalnya kita bikin antiseptik. Antiseptik ini adalah hand sanitizer, misalnya. Ya, terus selain hand sanitizer apalagi? Desinfektan, ya. Terus apalagi? Sabun cuci tangan, ya, sebagai untuk antiseptik. Nah, ini kan merupakan peluang untuk melakukan suatu unit usaha. Nah, tentunya kita seorang farmasis banyak sekali peluang-peluang, ya, yang bisa kita lihat atau yang bisa kita perhatikan baik di lingkungan, ya, di lingkungan ataupun di internal diri kita sendiri. Ya, paham ya? Dari sini kita harus paham betul, kita harus peka, kreatif, dan harus memiliki inovasi. Inovasi itu bagaimana? Ya, banyak sekali inovasi-inovasi. Kenapa saya tanya? Fresh Care. Kenapa Fresh Care dia bisa memenangkan pasar? Tahu Fresh Care tidak? Kamu minyak angin pakai Fresh Care nggak? Iya, Pak.
Nah, Tahu. ya. Nah sekarang saya tanya, Frasker itu kenapa kok bisa sekarang orang nggak mau lagi pakai balsam? Balsam aja sudah kalah sekarang. Kenapa? Karena packagingnya Pak yang Ya, simple. betul. Kreatif ya. Kreatif. Packaging dibikin dalam bentuk roll on. Bisa dan gampang dibawa kemana-mana. Coba kalau balsam. Bentuknya pot, susah dibawa kemana-mana dan baunya juga tidak ada inovasi. Balsam kita lihat ya. Balsam itu kan baunya luar biasa. Ya, kurang nyaman, tapi kalau untuk ya Frasker itu sudah inovasi, dikasih action wangi, aromaterapi. Nah, itu adalah produk-produk inovasi. Gitu caranya ya. Jadi kita harus benar-benar peka. Contohnya begitu, maksud saya. Jadi kamu bisa mengembangkan pola pikiran kamu berpikir secara logis, logika, kamu bisa membuat suatu produk yang memiliki suatu peluang, ya. Jadi harus dipahami betul, ya. Sekarang kenapa? Ya, contoh itu tadi Fraska. Terus sekarang saya tanya, kenapa orang sekarang tolak angin lebih bisa memenangkan pasar dibandingkan dengan jamu atau produk jamu yang lain? Kenapa? Kemasannya simple Pak, bisa dibawa kemana-mana. Oke, selain itu dari packaging, ya. Justru kreatif. Kreatifnya ini Iklan. disebut kreatif itu tingkat kreativitasnya tinggi dan memiliki suatu inovasi. Inovasinya apa? Dulu jamu hanya dalam bentuk sediaan serbuk. Jadi kalau orang minum jamu harus merebus air dulu. Setelah direbus airnya baru dimasukkan ke dalam serbuk yang di dalam gelas. Ya baru dikocek kan. Udah dikocek baru diminum. Tapi kalau sekarang sudah simple. Karena kenapa? Produk inovasi. Jadi itu adalah ekstrak. Ya. Jadi tolak angin cair itu adalah sudah dalam bentuk sediaan ekstrak. Simple, gampang dibawa kemana-mana, dan tidak repot untuk meminumnya. Ya, jadi makanya coba kamu lihat perusahaan-perusahaan jamu yang sekarang jamu Nyonya Menir, saya tanya. Jamu cap Nyonya Menir itu kenapa kok bisa bangkrut? Ada yang bisa jawab? Juga karena nggak apa ya, inovasinya nggak diupgrade lagi. Betul, karena dia tidak memiliki inovasi. Kalau kamu punya usaha, kalau tidak memiliki inovasi yang tinggi, perusahaan atau usaha kamu akan bangkrut. Jadi kalau kamu selain melihat peluang, harus kita memiliki inovasi yang tinggi. Ya, kayak kemarin kamu tingkat kreativitas kamu tinggi, sedang apa rendah? Udah diukur kan? Praktikum? Halo? Iya Pak, sudah. Udah. Kreativitas kamu gimana Dinda? Tinggi, sedang apa rendah? Sedang. Sedang. Ada yang tinggi nggak tingkat kreativitasnya? Nggak ada, ya. Oke, jadi gitu ya. Jadi kalau kita melihat peluang, kita harus peka, kreatif, dan memiliki inovasi. Terus juga berani mengambil resiko. Kenapa Nyonya Menir? Dia tidak bisa bangkrut karena tidak berinovasi. Jamunya sudah bentuk serbuk, ya. Tentunya di sini ya kalau kamu tidak berinovasi dalam suatu usaha bisa menjadi kebangkrutan.
Terus harus berani mengambil risiko, jadi menangkap peluang, harus berani mengambil risiko, ya, mau rugi ataupun mau untung, harus berani, ya. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita produk baru, nah tentunya kita harus bisa menentukan segmentasi, targeting, dan positioning dari market kita, ya. Nah, oke, sekarang kita lihat peluang yang ada. Tentunya bisa muncul dikarenakan dia cari dari suatu masalah-masalah. Kayak tadi ya, jadi masalah-masalah kayak sekarang, masalah pandemi COVID, tentunya orang banyak sekali membutuhkan desinfektan, membutuhkan antiseptik, ya, untuk membasmi atau membunuh dari bakteri maupun dari virus. Nah, produk apa yang harus kita bikin kalau kita seorang farmasi? Ya, tentunya dari permasalahan tersebut pasti membutuhkan, orang semua membutuhkan. Ya, apa misalnya kayak masker, bisa jadi kalau kamu nanti punya perusahaan, maskernya kamu bikin masker aromaterapi. Nah, ini saya belum pernah nemu ya. Kalau bisa maskernya ditambah di dalamnya ada aromaterapinya. Ini adalah inovasi sebetulnya. Masker sekarang kan nggak ada. Untuk wangi aromaterapi yang ada di dalam masker. Ya. Jadi tentunya orang kan butuh itu. Kenapa orang butuh aromaterapi? Kenapa orang butuh aromaterapi? Karena dalam masa pandemik ini yang harus kita perhatikan apanya? Orang banyak yang terkena influenza, ya. Jadi otomatis, jadi kalau bisa bikin masker, ada masker yang original, ya. Ada yang masker yang wangi aromaterapi, wanginya macam-macam. Nah, ini adalah saya belum pernah tidak menemukan produk ada yang di pasaran, ya. Terus otomatis kan itu keinginan, ya. Jadi saya lebih senang kalau ada maskernya, tapi sudah ada aromaterapi, ya. Terus barulah diciptakan suatu produk, ya. Itu caranya ya. Kita mencari atau memunculkan suatu peluang atau suatu usaha. Nah, tentunya di sini ya bahwa peluang-peluang dari permasalahan tentunya haruslah kita bikin suatu yang bisa bermanfaat, ya. Karena kenapa kita tahu sendiri pandemik itu kan menyusahkan, dia merugikan. Bagaimana caranya? Nah, itulah kita harus benar-benar jeli, harus benar-benar peka. Apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan orang pada saat ada permasalahan-permasalahan yang terjadi. Nah, tentunya masalah-masalah inilah yang memberikan atau melahirkan banyak peluang suatu usaha. Jadi banyak peluang apa ya yang harus kita lakukan ya dalam pandemi COVID. Nah, itu contoh ya. Sebab semua masalah harus adanya solusi. Nah, tentunya solusi ini harus kita memberikan nilai ekonomis. Kayak sekarang bener loh. Ya, dulu orang apa bodoh banget gitu ya, nggak mau cuci tangan, nggak bakalan. Tapi sekarang orang lebih benar-benar kebersihannya harus terjaga dari tangan, ya. Orang banyak bikin sabun cuci tangan dikasih aroma, dikasih esen, ya. Misalnya dikasih wangi melati, dikasih wangi mawar, ya. Dikasih wangi bol, ya, apa permen, candy. Nah, itu adalah peluang sebetulnya. Jadi sabun cuci tangan, kita bikin suatu aroma, ya. Itu kan, tapi yang harus memiliki nilai ekonomis. Nah, itu ya caranya kita menangkap peluang yang ditimbulkan dari suatu masalah. Peluang yang muncul dari kebutuhan. Nah,
Kebutuhan-kebutuhan itu apa? Tentunya manusia butuh kebutuhan primer dan ada kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer kita lihat apa yang harus kita perhatikan. Ya, pangan, sandang dan papan. Ya. Kebutuhan sekunder adalah pendidikan, kesehatan. Ya. Nah, tentunya di sini yang harus kita perhatikan kebutuhan-kebutuhan ini orang masa pandemik tentunya kesehatan itu pasti terjadi. Kesehatan pasti apa? Banyak yang terpapar. Ya, tentunya kesehatan yang utama yang harus kita perhatikan. Nah, dari kesehatan itu produk apa yang harus kita? Begitu juga pendidikan. Pendidikan, ya, usaha yang paling bagus adalah pendidikan dan perumahan. Kalau dulu ya, tapi perumahan sekarang sudah menurun, ya. Kalau untuk sandang, pangan, ya, ini enggak. Jadi perusahaan yang menjanjikan, kalau kamu membuat suatu usaha, yang paling bagus itu adalah bidang pendidikan, ya, bidang kesehatan, ya, satu lagi adalah bidang pangan. Kenapa? Ini suatu usaha bisa menjanjikan. Karena pangan semua orang perlu makan. Pendidikan orang pasti perlu pendidikan. Ya, kesehatan juga sama. Nah, jadi kebutuhan-kebutuhan inilah merupakan suatu peluang dalam melakukan suatu usaha, ya, baik di usaha apa saja. Oke, dilanjutkan keinginan. Otomatis kalau kita lihat dari keinginan-keinginan, yang kita perhatikan adalah keinginan untuk sehat. Bagaimana keinginan supaya untuk sehat? Di sini otomatis semuanya sekarang harus menjaga kebersihan, ya. Jadi kalau menjaga kebersihan, apa yang harus kita bikin suatu produk? Nah, barulah diciptakan, ya. Setelah diciptakan, harus ada kreativitas dan inovasi. Jadi jangan hanya satu produk saja. Kalau kau sudah memenangkan satu produk di suatu pasar, otomatis bisa membuat suatu produk-produk yang lain. Jadi kalau hanya kamu suatu usaha, hanya satu unit usaha yang kamu lakukan itu saja, itu nggak bakalan berkembang dan nggak bakalan maju usaha kamu. Karena kenapa? Suatu usaha, suatu produk pasti ada jatuh, disebut dengan produk life cycle, yang sekarang produk tersebut dia sudah tidak ada di pasaran. Ya, kita lihat apa produk yang sudah tidak ada di pasaran, karena banyak sekali follower-follower atau produk-produk yang sudah mau bikin suatu inovasi dan kreativitas. Banyak kita lihat sekarang, ya. Produk-produk untuk kamu tahu komiks nggak? Obat batu komiks? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Nah, itu sekarang sediaannya gimana? Saset gitu, Pak. Itu saset Saset dulu. yang gampang dipotong. Itu saset dulu, Rusli. Sekarang Oh, yang botol kecil itu bukan, Pak? Ya, betul. Ya, yang botol kecil itu, ya, itu lebih orang menarik gitu loh. Jadi produk kita bisa aja kita ganti kemasan, kita kreatif, ya. Jadi tidak hanya produk tersebut, kita hanya produknya itu saja. Yang nanti lambat laun akan produk kita itu tergeser dengan produk yang lain. Ya. Kayak kita lihat dulu yang terkenal obat mah itu yang pertama sekali mengeluarkan apa? Milanta. Obat mah yang pertama Milanta, sekali, Promah. bukan. Yang pertama sekali obat mah itu adalah polisilen. Ya. Polisilen.
Polisilen ini yang pertama sekali produknya Pfizer. Itu produknya itu pertama sekali polisilen ini dalam bentuk cairan, dalam bentuk sirup. Ya. Terus karena dalam bentuk sediaannya dalam bentuk sirup, kemudian Kalbe Farma membuat suatu produk. Produknya apa yang dibikin oleh Kalbe Farma? Promah dalam bentuk tablet. Ya. Tapi sebelum Promah membuat suatu produk, Milanta membuat dalam bentuk sediaan masih dalam bentuk sirup. Jadi Milanta sirup. Begitu Promah bikin dalam bentuk tablet, barulah Milanta bikin dalam bentuk tablet. Tadinya nggak ada. Jadi orang yang pingin itu lebih praktis, lebih ekonomis. Jadi produk itu kalau kita pahami, kalau tingkat kreativitas kita lebih tinggi dan inovasi kita lebih tinggi, itulah yang bisa memenangkan suatu pasar atau bisa memenangkan suatu peluang. Ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Jadi kalau dalam suatu menciptakan harus memiliki suatu kreativitas yang tinggi dan suatu inovasi. Ya. Jadi inovasi-inovasi apa yang bisa memenangkan pasar, itulah yang harus kita perhatikan. Ya, contohnya obat diare. Sekarang saya tanya, obat diare. Ya. Tahu obat diare? Dulu obat diare yang terkenal pertama sekali apa? Halo? Obat diare? Entrostop. Entrostop. Ya, betul Mega, Entrostop. Saya pingsan, Pak. Ya. Entrostop pertama sekali ya yang mengeluarkan obat diare. Tapi dengan adanya inovasi baru, adanya produk baru dari Diatap atau Diapet, itu dari herbal. Entrostop makin kesini makin menurun. Jadi jangan, kalau kita bikin suatu produk, jangan hanya satu produk. Kalau ada inovasi produk yang baru, nah itulah kita akan kalah saing nantinya. Ya, memang kalau di dunia farmasi itu banyak sekali tantangan, banyak sekali kompetitor. Ya, karena kenapa? Formula. Kita orang farmasi itu gampang sekali bikin formula dan gampang sekali menciptakan suatu produk. Baik produk farmasi, baik produk kosmetik, makanan maupun minuman. Ya, jadi ini ya, jadi harus. Makanya kemarin kita praktikum, kita melihat brand color, ya, dari warna otak kita, apakah warna otak kita itu merupakan suatu betul-betul orang yang betul bisa menjadi seorang entrepreneur atau menjadi karyawan yang cocoknya pekerjaan kamu, dan juga diukur juga tingkat kreativitas. Ya, jadi itu ya yang harus kita perhatikan. Nah, sekarang kita lihat ya bagaimana caranya memberdayakan suatu peluang. Pertama, jangan menyia-nyiakan peluang. Ya. Jadi orang pintar itu lebih Oke, kita masih ada ini. Halo? Tiba-tiba Ada, Pak. keluar ya, ini ya. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana memberdayakan peluang? Maaf ya, barusan.
Oke, jadi yang pertama sekali yang harus kita perhatikan adalah jangan menyia-nyiakan peluang, ya. Harus bisa menunggu dan mencari peluang. Ya, ini connection internetnya kurang bagus. Terus orang pintar dan bijak akan bisa menciptakan suatu peluang, ya. Oke, nah ini eh, hanya kata-kata mutiara, ya. Jadi keberuntungan menurut Peter F. Drucker bahwa pertemuan antara persiapan dengan kesempatan. Jadi tentunya harus kita bisa menyiapkan terhadap kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang yang ada. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini berdasarkan Napoleon, ya, kata-kata mutiara, ya. Nah, intinya di sini, ya, orang yang beruntung itu adalah melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Ya, terus itu pada saat yang tepat melakukan suatu peluang itu terus dengan cara yang benar. Halo, internetnya naik turun ini. Iya Pak, halo. Suara Bapak tadi Pak putus-putus. Iya, ya naik turun nih wifi kampus ya. Oke, kita lanjut ya. Sarkseninya masih ada enggak? Hilang ya, keluar ya? Keluar, Pak. Iya. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, nah ini ya. Jadi kita harus betul-betul melakukan yang seharusnya kita lakukan. Terus kita harus bisa melakukan dengan waktu yang tepat, dengan cara yang benar, dan kerjakan apa yang kita sukai. Ya. Jadi betul-betul dengan caranya begitulah kita bisa menangkap peluang. Nah, kalau menangkap peluang tentunya harus memiliki jiwa wirausaha, ide bisnis yang Anda minati, ya, studi kelayakan. Nah, nanti kita belajar bikin proposal bisnis. Sebelum kita bikin suatu usaha, yang harus kita perhatikan adalah layak nggak suatu bisnis, suatu usaha tersebut. Kalau tidak layak, kalau misalnya mendapatkan kerugian, jadi kita melihat seberapa besar resiko. Jadi nanti kita belajar studi kelayakan. Ya, bagaimana caranya mengambil resiko, ya, dipelajari dari studi kelayakan, terus memanage usaha dan juga harus cerdas dalam segi keuangan. Ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, tentunya menangkap peluang tersebut harus memiliki suatu pikiran dan waktu apa yang kita senangi dan juga harus kita dari diri sendiri kita mulai dulu ya dari hal yang terkecil ya. Jadi tentunya suatu usaha tidak bisa tumbuh besar dari hal yang kecil. Begitu juga kamu, suatu usaha tidak langsung besar. Ya, kalau tidak dimulai dari yang terkecil. Ya, jadi itulah bagaimana caranya kita menangkap suatu peluang. Jadi kita harus tahu, harus peka apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan oleh konsumen pada saat sekarang ini. Ya, nah itu yang harus kita bikin suatu produk. Ya, banyak sekali produk-produk di Pemkot, pemerintahan Kota Bogor, itu produk-produk UMKM yang sangat luar biasa. Justru dari suatu limbah-limbah, ya, dari suatu limbah itu dibikin jadi suatu produk sebagai produk hiasan atau produk untuk tembok atau di dinding di rumah. Banyak sekali dari Goni, ya, banyak sekali produk-produk UMKM yang ada di dinas koperasi. Ya, kalau kamu ingin melihat kapan-kapan, aduh tapi masa pandemi gini ya kita nggak bisa kunjungan ya. Saya kenal dekat betul sama kepala dinas koperasi, bisa kita jalan-jalan ke sana. Kamu bisa melihat produk-produk UMKM. Di sana produk-produk yang dari limbah-limbah itu dibikin jadi suatu produk yang sangat bermanfaat baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk hiasan ya. Karena pandemik ini agak susah ya. Kalau nggak pandemik kita bisa jalan-jalan.
Saya kita nanti main ke sana gitu ya, tapi pandemiknya agak sulit. Ya gitu caranya kita untuk menangkap peluang atau bisa melihat apa usaha apa, produk apa yang akan kita bikin ya kalau kita seorang farmasis. Ya bisa aja misalnya kita bikin dalam bentuk krim atau lotion antiseptik bisa. Ya. Kayak banyak kan sekarang. Itu yang produk untuk anak bayi, minyak telon, itu kan emang dipakai buat anak-anak ya. Tapi ditambahkan anti nyamuk. Minyak telon plus anti nyamuk. Iya kan? Jadi anaknya dikasih minyak telon, tidak bisa dihinggapi oleh nyamuk. Itu inovasi loh. Kreativitas loh itu. Ya. Nah, gitu caranya. Nanti kamu bikin produk ya di praktikum juga sama. Kamu harus bisa memikirkan produk suatu inovasi. Inovasi produk kamu yang bagaimana? Harusnya harus bisa membaca peluang atau suatu usaha. Ya. Oke, kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan. Itu kiat-kiat kita untuk mendapatkan suatu peluang. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini. Sok. Yang ditanyakan nggak? Cukup jelas? Ya, jadi kalau orang entrepreneur atau wirausahawan harus bisa menangkap peluang, ya. Oke, itu yang harus. Jadi bagaimana caranya kita memulai usaha, melihat usaha itu dilihat dari peluang. Ada yang tanyakan sampai sini? Cukup? Paham? Cukup, Pak. Cukup paham. Kita lanjut ya. Nah, kita sudah bisa menangkap peluang. Kita lanjut bagaimana kita merintis suatu usaha baru. Kalau kita akan membuat suatu usaha. Ya. Jadi yang kita lihat yang pertama sekali di sini adalah bagaimana cara memasuki dunia usaha. Ya, membeli usaha yang sudah ada, franchise. Bisa kita dengan profil usaha kecil, terus kerangka hipotesis dan pengembangan usaha kecil. Ini yang kita bahas. Ya. Nah, cara memasuki dunia usaha ada 4 di sini. Ya. Pertama adalah starting. Starting ini adalah betul-betul dari nol. Kita bikin usaha itu dengan modal sendiri, ide sendiri, organisasi sendiri, manajemen semuanya dilakukan dan dirancang sendiri. Ya. Jadi bisa bentuk suatu perusahaan, bisa dalam proprietorship, partnership, dan corporate.